Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran tentang materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya kita lihat hukum materi pembelajaran. Baik, anak-anak, dari gambar berikut kira-kira gambar apa? Yaitu gambar orang mengaji, ya kan? Nah, jadi mengaji itu wajib bagi kita supaya kita pandai dalam membaca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran adanya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu harus belajar dengan ilmu tajwid. Nah, hari ini salah satunya kita akan belajar ilmu tajwid tentang hukum bacaan ijhar. Sebelum kita sampai materinya, ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak Bapak sekalian mengetahuinya sebelum kita sampai pembelajaran. Yang pertama, anak-anak didik harus bisa mengerti atau menyebutkan arti dari ijhar itu dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak Bapak juga harus mengetahui huruf ijhar dengan baik. Selanjutnya, anak-anak murid Bapak juga harus mengetahui hukum bacaan ijhar dengan baik dan benar. Contohnya, bagaimana contoh-contohnya yang harus dipelajari dan harus diketahui oleh anak-anak didik sekalian. Ya, selanjutnya ini kita akan mengetahui atau membahas tentang pelajaran hukum bacaan ijhar. Pengertian hukum bacaan ijhar. Ijhar menurut bahasa artinya ialah jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, ijhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini, yaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Nah, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, atau yang huruf alif atau hamzah, ha, ain, ha, gha, kha, cara membacanya jelas tanpa mendengung, ya. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halqi. Disebut huruf halqi karena makhraj atau tempat keluarnya itu huruf-huruf tersebut dari tenggorokan atau halqi. Dengan demikian, bacaan ijhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut ijhar halqi. Baik. Selanjutnya, ini contoh-contoh bacaan ijhar yang nun mati bertemu dengan huruf 6 ijhar ini atau tanwin bertemu dengan huruf ijhar ini. Ya, yang pertama itu nun mati bertemu dengan huruf ijhar. Ini bertemu dengan alif. Contohnya man amana. Man amana, terang dia, harus jelas. Man amana
Itu nun mati bertemu dengan alif. Selanjutnya ada ha. Ya. Nun mati bertemu dengan ha. Contoh kalimatnya min hadidi. Min hadidi. Min hadidi. Nah, harus jelas. Kemudian juga bertemu dengan kho. Man khofa. Ya kan? Man khofat. Man khofat. Harus dijelaskan bacanya, tidak ada dengung dan tidak ada samar, ya harus jelas. Man khofat. Kemudian nun mati bertemu dengan ain. Min alaq. Min alaq. Ya. Kemudian nun mati bertemu dengan gha. Min gilli. Min gilli. Min gilli, tidak ada berdengung. Kemudian dengan ha. Man huwa. Begitu juga dengan tanwin bertemu dengan huruf ijhar yang 6 ini. Contoh pembacaannya yang pertama itu hasidin idza. Ya kan? Hasidin idza dengan ha. Ghafurun halim dengan kha. Kalimatin khabisa. Kalimatin khabisa. Kemudian dengan ain. Sami'un alim. Ya. Dan seterusnya. Bisa nanti anak-anak Bapak mencari contoh yang lain, ya kan? Kemudian selanjutnya, nah ini kita tonton video, ya. Nah, ini supaya murid-murid Bapak ini, anak-anak Bapak ini lebih mengetahui, lebih fasih dengan huruf-huruf ijhar ini, ya. Baik, kita tonton videonya. Sebentar. Ya, Idhar. Apa itu idhar? Idhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Itu apabila bertemu dengan 6 huruf ini. Alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. 6 huruf tersebut disebut huruf idhar. Berikut beberapa contoh bacaannya. An'amna, an'amna. Ya, nun mati bertemu dengan ain. Al-anharu, al-anharu. Ya, nun sukun ya bertemu dengan ha. Ajrun ghairu. Ini tanwin bertemu dengan gha. Bisa dimengerti bukan? Ya. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Oke, jadi sampai situ untuk videonya. Selanjutnya kita ini tentang pelajaran surat Al-Ghasyiyah, ya kan? Surat Al-Ghasyiyah ini sebagai contoh. Nah, ini contoh kita akan mencari hukum bacaan ijhar di dalam Al-Qur'an. Contoh surat Al-Ghasyiyah. Nah, ya. Di sini bacakan hal ataka hadisun ghasyiyah. Ini tidak ada ya kan yang huruf ijharnya.
wujuhu yauma izin khasi'ah. Ini tanwin baris bawah bertemu dengan kha. Kemudian amilatun nasibah tidak ada. Tasla naron hamiyah, ini tanwin bertemu dengan ha lagi. Tusqa min ainin aniyah, ini ada dua, nun sukun bertemu dengan ain, kemudian kemudian tanwin bawah bertemu dengan hamzah. Ya baik, menurut Bapak anak-anak semua sudah mengerti, sudah mengetahui ya kan. Selanjutnya kita nanti ini ada evaluasi ya. Nah, evaluasi ini akan Bapak kasih kepada anak-anak murid Bapak bagaimana cara pengetahuan anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti atau belum. Kalau sudah mengerti, nah, berarti pelajaran kita hari ini sampai dan tujuannya setelah sampai. Nah, kemudian ini akan saya kasih ke anak-anak murid supaya dilakukan jawaban ya. Baik, itu saja, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kita ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang belajar ilmu tajwid dan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.